Luar biasa. Kalau maksudnya kalau nggak itu, kalau nggak bisa dibalas, itu kena out langsung grup itu. Nah, sampai ada dulu ya, talkin namanya, ditalkin, nggak bisa dibalas lagi. Jadi dong itu yang menang itu mentalkin yang kalah. Artinya jangan lagi dong mati, kira-kira gitu. Dasar dulu tuh, dan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak terkenal, karena itu memang saya harus menyebut nama saya Eka Ara, lahir 12 November 1937. Hari ini 13 sampai 14 ya? Hari ini 13 ya? 14. Jadi berarti 2 hari yang lalu. Perkenalan saya mungkin secara singkat seperti itu. Tapi kalau ditanya sekolah, memang saya sekolah di dulu SR namanya, sekarang SD kali ya, di Takengon, SMP di Takengon, SMA-nya saya ke Medan, Taman Siswa. Setelah itu selesai SMA, Taman Siswa namanya, Taman Media istilahnya di SMA itu. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi jurnalistik. Ketika kuliah di sana ada pekan kebudayaan, pekan kesenian mahasiswa di Jogja. Jadi kami mengikuti acara itu. Di sana benar-benar bertemu dengan beberapa penyair Indonesia seperti Rendra. Ada festival baca puisi. Dan memang sudah ditebak bahwa Rendra adalah pemenangnya. Nah, sejak itu karena kesulitan transportasi antara Sumatera dengan Jawa, saya tidak kembali lagi. Terus menetap berdomisili di Jakarta. Perkenalan pertama. Ini orang bebas. Mulai tertarik ke dunia syair itu kapan, Mas? Tertarik ke dunia syair ya. Saya tidak hafal betul ya kapan mulai. Tapi sejak kecil, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, saya tinggal di Kuta Lintang. Kuta Lintang, Begasing ya. Itu dari Simpang Kelaping ini kurang lebih 3 kilo Kuta Lintang. Di Kuta Lintang ini ada sebuah grup bidong, namanya Lakiki. Cehnya itu Muhammad Basir. Tapi sekarang kita kenal dengan Muhammad Basir Lakiki. Itu entah bagaimana ya, sore-sore hari menjelang maghrib, di sebuah jalan, di pinggir jalan, ada tumpukan batu yang bisa didudukin, berjuntai gitu ya. Jadi ceh-ceh itu di situ, duduk 3 orang 4 orang, laki gitu begitu, Muhammad Basir itu. Dan saya tertarik untuk dekat. Saya kan masih kecil gitu, dekat, dengar dia. Dia berdendang-dendang, asik banget sih bang. Dan itu saya masih ingat bagaimana laki itu, Muhammad Basir laki itu ya, mendendangkan, menggumamkan ya mungkin ya, karena pelan-pelan dia. Anat, 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 anat. Seperti itu saya dengar. Dia menekan ini ya, telinganya nih. Jadi mungkin antara telinga dan tidak ya. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan saya ikutin. Itu barangkali awal dari perkenalan saya, bukan hanya terhadap syair, tapi terhadap lagu
dan terhadap seni keseluruhan. Itu awalnya. Nah, kemudian setelah sekolah di Takengon, saya rajin juga membaca. Ada seorang teman saya namanya Asri Mutar, sekelas dengan saya. Dia ini anak Medan, tapi zaman evakuasi dulu kan banyak orang Medan yang ke Takengon ya. Dia berlangganan sebuah majalah namanya Zenit, majalah budaya. Lama tuh sudah ada. Nggak ada bangkali di Takengon orang berlangganan, satu mungkin dia saja ya. Kualitasnya dari sudut sastra kan. Tapi kami SMP itu sudah baca-baca itu. Ya, mungkin isinya nggak itu paham ya, tapi baca-baca gitu. Nama-nama penyair kan kita kenal. Abasin sudah mulai kita kenal, Balfas dan berbagai jumlah. Perkenalan pertama nama mereka lewat bacaan seperti itu. Dan berarti itu sudah menjawab kenapa Awan memilih syair, karena sudah terbiasa ya dari kecil. Iya, terbiasa ya. Nah, dari yang Awan lihat nih, apa yang membedakan syair Gayo dengan syair daerah-daerah lain mungkin? Pertama tentu kita melihat bahasanya ya, berbeda. Kemudian syair Gayo itu yang saya pahami lirik didong itu. Didong yang didendangkan. Kalau syair Indonesia barangkali, terutama yang ditulis oleh Punjaga Baru ya, itu kan tertulis. Di zaman itu baca puisi belum lazim. Jadi yang kita kenal syair itu dibaca dengan gaya Melayu kali ya. Melayu kan bersair menendangkan gitu. Jadi perbedaannya pertama bahasa, kemudian bait-baitnya barangkali, bait-baitnya. Kalau syair yang tulis Punjaga Baru misalnya, itu bagian akhir itu kan jelas itu. Nah itu saya belum teliti betul bagian mana yang susunannya berbeda antara syair Indonesia dengan syair Gayo. Karena syair Gayo di tengahnya pun ada kayaknya nyambung. Didong itu nyambung ke belakang. Nah dari itu mungkin kita hampir sama dengan syair Aceh kali. Itu. Dan syair yang dimaksud di sini lirik didong itu bisa dianggap atau bisa dikatakan bahwa dia spontan. Contohnya kalau bertanding, ya, grup A dan grup B. Itu kalau grup A bertanya atau melakukan sesuatu, harus dibalas. Atau kalau kritikan atau keserangan, harus dibalas serangan itu. Spontanitas ini barangkali, saya pikir ya, tidak terjadi pada syair Indonesia. Unik kan? Karena syair Indonesia kan dia satu tema tertentu, ada ide dulu diciptakan. Kalau di didong itu ada bagian yang seperti itu, yang spontan. Jadi kalau cerdas menangkis ya, itu istilahnya, cerdas menangkis. Kalau enggak, luar biasa. Kalau maksudnya kalau enggak itu, kalau enggak bisa dibalas, itu kena out langsung grup itu. Nah, sampai ada dulu ya, talkin namanya, ditalkin, nggak bisa dibalas lagi. Jadi dong A itu, yang menang itu mentalkin yang kalah. Artinya jangan lagi dong mati.
kira-kira begitu. Dasar dulu tuh, dan itu terjadi. Seingat saya, nanti boleh cek kebenarannya. Antara mungkin Syekh grup Lakiki dengan siapa gitu, tapi ada kejadian. Oke, berarti syair gayo itu lebih banyak ke didong kan? Berarti. Saya anggap lirik gayo itu itulah syair. Lain dengan dengan syair. Syair gayo itu diciptakan oleh ulama-ulama kan, seperti Ibrahim Daudi dan lain-lain. Itu memang temanya agama, religius. Tapi dibawakannya dengan apa tuh? Bersyair. Berdidong juga? Ya, enggak berdidong. Kalau berdidong kan ada tepuknya. Ya. Kalau syair enggak. Iramanya ya bersama. Tentunya satu terbang manis bersama dari rekan kita dalam melakukan rumah persaingan kejuaraan bagi Indonesia yang berlangsung ini. Baik hadirin pemirsa, menunggu keluarga sembari menunggu mungkin acara inti dari orang tua kita. Oke, Awan sendiri sudah pernah membuat karya-karya syair seperti itu kan? Saya didong tidak. Saya sejak awal sudah menulis syair bebas, puisi bebas. Sejak awal, sejak pertama. Saya masih ingat betul tuh. Namanya Laut, puisi yang pertama. Saya sekolah di Medan, saya baca puisi orang, saya terinspirasi. Saya masih ingat tuh karya Munti Gubusu. Saya dengar Munti Gubusu ya, barang novel. Saya baca, terinspirasi, terus saya tulis Laut. Dan pernah mengikuti lomba Laut itu. Dan berhasil juga sebagai salah satu puisi yang dimenangkan gitu. Karya-karya yang telah Awan ciptakan itu, dari situ ada penghargaan yang didapatkan gitu? Penghargaan? Penghargaan dari sudut puisi barangkali penghargaan yang utama yang saya dapat dari pemerintah Provinsi Aceh. Kemudian kalau ditanya puisi mana yang populer lah, belum tentu yang terbaik ya. Namanya Wanita dari Lampadang, tentang Cut Nyadin. Itu sering digunakan orang untuk salah satu puisi wajib untuk lomba, baik di Banda Aceh, baik di kota-kota lain di Aceh, bahkan di Indonesia. Barangkali karena sifat heroiknya dia. Saya sebenarnya orang mengatakan penyair alam. Gimana tuh? Contohnya puisi saya yang pertama, kumpulan puisi yang pertama, namanya Angin Laut Tawar. Tentang Laut Tawar, kerinduan saya pada Laut Tawar. Kenapa rindu? Karena saya merantau. Dulu merantau ke Medan sudah luar biasa. Naik bus, nggak bisa satu malam sampai. Jalan masih jelek ya. Lama di Medan, setahun 2 tahun. Pulangnya, itu merasa, ini danauku, Laut Tawarku, orang tuaku di sini. Lahirlah judulnya Laut Tawarku. Ada puisinya deh. Dan itu kumpulan puisi saya yang pertama. Baru yang lain-lain.
Berarti Awan lebih terinspirasi ke alam sekitar ya. Oke. Ya, lebih dekat saya dengan alam. Barangkali karena apa ya? Karena kita tinggal di gunung kali ya. Di gunung. Saya lama di Jakarta, 35 tahun. Tapi saya jarang tersentuh oleh tembok-tembok itu. Tembok, jalan, aspal, gedung-gedung pencakar langit. Tapi kalau melihat daun jatuh, ya, air mengalir. Pernah saya mula-mula kemari ya, di Kalanareh itu ya. Di situ ada sawah kecil ya. Ada dari petak 1 ke petak 2 kan airnya mengalir ya, agak deras sedikit ya. Pertama saya dengar itu seperti ingin bercerita, saya katakan ke dunia bahwa nikmat betul merasakan itu. Padahal itu suara itu kan nggak lebih seru dari drum band di God Bless atau apa kan? Tapi ini lebih menyentuh buat saya. Ya karena saya memang orang yang dekat dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Amang musibah minal musibah. Sebelum kami mayungkan acara ini, terlebih dulu kami serombongan mengucapkan terima kasih banyak khusus bersini si kemenamikan kami karena malaman limus berisahni munikan kami dari sini mustara mayo tertentu bos penyuh yang ugas romoh khusus sepati konol musibah sirapat dari khusus bersih terima kasih setinggi amarnya pemulung bergerak gelah ucapan lo astagfirullah ampun Allah lupa dirung iringan yang urung auzubillah berlindung Allah rata bewen sambung menurun kalimat bismillah urung nugeran Allah Tuhan utama urung alhamdulillah puji Allah puji wa baik hadirin pemirsa aku yang berbahagia di sini, mungkin acara penyerahan aman mayang korban dan bayang atau penerimaan aman mayang korban dan bayang sudah usai. Mungkin beberapa acara lagi setelah menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu tuan rumah. Mungkin sepatah kata mungkin dari Raja Kampung Gelelungi, sepatah kata mungkin dari Raja Kampung Gayumur. Selain syair, adakah kesenian lain yang pernah Awan turut ambil bagian dalam kesenian tersebut? Boleh itu film, tari, atau lain sebagainya? Dalam teater pernah. Karena begini, ketika Rendra pulang dari Amerika, barang-barangnya kebetulan di pelabuhan harus diambil. Ketika itu saya sudah bekerja di Balai Pustaka. Barang-barangnya itu dia harapkan diambil teman-teman lah. Kebetulan saya ada teman di Balai Pustaka itu bisa mengambil. Kemudian barang-barang diambil dan Rendranya datang ke Balai Pustaka. Kami ngobrol panjang lebar. Itu pertama saya bertemu dengan Rendra dalam arti diwawancara. Nah, kemudian saya membuat di Balai Pustaka itu teater Balai Pustaka. Teater Balai Pustaka itu kami dirikan dengan beberapa teman dan mentas di Gedung Kesenian Jakarta. Saya ikut main. Nah, apakah bisa saya main? Saya nggak pernah latihan di sini ya. Tapi di sana ada Arifin Senur. Arifin Senur, dia sering ke Balai Pustaka. Sering ketemu saya, ngobrol.
ya termasuk melatih kami mulai dari dasar, mulai dari menguasai panca indera. Dia terapkan, jemari merasakan papan lain, air lain rasanya, tembok lain, kain lain. Latihan awal sekali, dan itu membuka semua kemungkinan panca indera ini untuk mengenal. Dan itu membekas pada saya, sehingga dalam menulis puisi pun kalau ada benda tertentu, daun jatuh, saya merasakan seperti saya datang meraba daun itu, kekeringannya. Saya nggak, kan jauh itu, tapi saya merasakan kekeringannya, kerapuhannya. Hal-hal seperti ini membuat saya menulis puisi yang seperti itu juga. Mengapa dari kebaikan, kemudaan, keremajaan, kedewasaan jatuh menjadi tua, layu, dan tenggelam. Seperti kehidupan manusia juga. Semua ilmu yang Awan dapatkan itu diterapkan juga ke karya-karya Awan selanjutnya. Iya, karena menjadi bagian kan, jadi bagian dari karya-karya. Apa karya Awan yang paling berkesan, mungkin bisa dalam pembuatannya atau secara pemaknaannya, mungkin ada yang paling berkesan menurut Awan? Ada orang bertanya seperti itu, dan ada pengarang yang menjawab, bukan saya. Dia bilang yang paling berkesan nanti ketika akan saya tulis, entah kapan, tapi nanti. Sekarang sudah selesai, nggak ada, katanya. Saya mau bilang begitu, nanti dianggap klise kan. Oh ini klise, orang udah bilang begitu. Ya. Tapi memang belum ada kayaknya yang terbaik. Tapi yang orang sering baca seperti tadi itu, Wanita Dalam Padang misalnya, itu mungkin kan orang senang aja mungkin ya, nilai apa gitu. Tapi ada Narudin Pituin membahas 3 kumpulan puisi saya. Kau pergi, ucap gemericik air, ingin seperti. 3 kumpulan puisi ini dia bahas. Bagaimana pembahasannya? Barangkali lebih tepat nanti Bila dan teman-temannya baca. Yang dia katakan situ, ya saya ini penyair lah katanya. Kata dia, salah satu penyair yang lumayan dari Aceh. Kira-kira begitu. Dia tulisnya di mana? Ya? Dia tulisnya di mana itu? Di buku itu. Buku. Ucap gemericik air, kau pergi, ingin seperti. 3 itu. Saya pernah membaca tentang proyek Rumah Didong Ya. yang akan dibangun di Benar Meriah. Ya. Mungkin Awan bisa menjelaskan apa itu Rumah Didong, lalu tujuan dan harapan dari dibuatnya Rumah Didong. Ya. Jadi ketika saya akan pulang ke Takengon, saya mampir ke Taufik Ismail, penyair Taufik Ismail. Saya bicara-bicara begitu, kemudian saya kemukakan, saya ada uang sedikit nih, saya bilang. Uang dari mana? Saya kan baru dapat penghargaan maestro kategorinya pelestari
Didong. Ada berapa uang katanya? 50 juta. Saya bayangkan, saya bilang saya akan mulai membangun rumah Didong. Awalnya sebenarnya bukan rumah Didong, semacam museum Didong. Terus kata Taufik, didamping istrinya, Bu Atik Taufik Ismail. Oh, kegedean tuh katanya. Terus saya teringat, memang beliau juga akan bikin rumah puisi di Padang Panjang kan? Oh iya ya. Kita baru angan-angan, orang sudah bikin rumah puisi, sudah berdiri dan sudah digunakan. Akhirnya, oh iya, saya setuju lah. Memang kita mulai dari yang sederhana. Karena itu idenya rumah Didong. Jadi sejak itu terus saya kampanye, saya promosikan bahwa saya akan bikin rumah Didong dan disiarkan. Uang modal pertama dari uang tadi itu, kemudian sudah mulai orang menyumbang. Ada 1 juta, ada yang 500, dan sebagainya. Sudah terkumpul, berangkatlah saya kemari, Takengon. Saya temui beberapa tokoh tentang ide ini. Sepertinya masih belum fokus ya, di mana gitu ya. Satu hari saya ke Bina Meriah, ketemu dengan Buya, ngobrol. Ada 40 menit barangkali ngobrol, saya kemukakan ide itu. Wah, luar biasa katanya. Udah, kita apresiasi, kita sokong, kita bantu, kita bikin sini katanya. Singkat cerita ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya sudah dirancangkan semua dan akan akan dibuka, akan diluncurkan gitu. Datanglah Corona. Tertunda. Kemudian Corona berjalan, ketemu lagi saya. Bicarakan lagi. Ya sudah Corona ini pun berjalan, kita pun akan usahalah. Berjalan, kemudian akan diluncurkan, sudah diumumkan di pers ini bahwa akan diletakkan batu pertama itu. Posisinya pun sudah diberitahu, kira-kira berhadapan dengan rumah adat yang ada di Bayatu tuh, Batu Ruang aja, kira-kira berhadapan sebelah sana. Nah kemudian tertunda karena beliau sakit. Nah, jadi halangan demi halangan ada aja dan kita ambil manfaatnya mungkin ya belum waktunya. Sekali waktu tentu akan bisa. Tapi bertemu dengan Pak Dialami yang sekarang saya bicarakan lagi. Hari itu juga langsung beliau telepon Kadis Pariwisata Pak Irmansyah kali ya, Pak Irmansyah, dia ceritakan itu dan disambut oleh Pak Irmansyah. Terakhir saya ketemu dengan Pak Irmansyah ketika hari ulang tahun RRI di Takengon, di pinggir danau, di puncak itu, apa namanya itu, puncak Burni Bale. Nah, di situ ketika itu ketemu dengan Pak Kadis Irmansyah tadi. Oke, nanti kita siapkan. Ya sekarang karena mepet bulannya, insya Allah tahun 2022. Jadi kita tetap berharap, apalagi didukung oleh beliau-beliau, mudah-mudahan akan terjadi peletakan baru pertama pada tahun 2022 di Bina Meriah. Mudah-mudahan memberikan pesan untuk para generasi muda mungkin tentang pelestarian budaya Gayo, khususnya syair dan didong Gayo. Pelestarian budaya Gayo ya. Ya semangat seperti ini kan sudah memang diucapkan, didengungkan oleh pejabat-pejabat kita kan.
Dan kita pun sudah maklum sebenarnya. Cuman kan bagaimana cara melestarikannya kan. Sering sekali komentar-komentar atau saran-saran para pejabat itu kata-kata saja. Tapi bagaimana menjalankannya, sebenarnya kan itu yang penting. Kaum milenial ini kan sebenarnya kan tinggal diarahkan. Mereka semangat. Kalian kan bersemangat semua nih. Tapi semangat ini kan harus ada tahapnya. Tahap semangat, tahap berjalan, tahap berkomunikasi. Itu semua harus ada aturannya. Aturan ide, aturan waktu, dan aturan keperluan. Misalnya dana. Sering kita terbentur itu. Ya, contohnya Cedidong tadi lah. Cedidong. Itu kan di sini ya, di yang kita alami. Seorang Cedidong, seorang penyanyi lah, mengikuti sehari suntuk. Dari jam 9, 10 sampai jam 6. Honor mereka 100.000. Mereka datang sendiri ke sana. Transportasinya, kostumnya. Berapa jam dia pakai waktu untuk berkesenian. Jadi ini kan melestarikan nih. Seperti Malil tadi. Seorang maestro. Malil ini kan seorang maestro nih. Dan sejak lama, sejak kecil sampai sekarang udah punya cucu, berdidong. Nah, jadi melestarikan oke, semangat oke, perhatian. Di sini kan perhatian harus juga dari pemerintah, bukan hanya sponsor. Sponsor kita pun barangkali untuk gaya lemah mungkin ya, boleh dikatakan lemah ya. Karena tokoh-tokoh gaya itu bukan pedagang ya, rata-rata ya petani, orang biasa, dan pejabat. Pejabat ini mendapat gaji. Dia harus berjuang keras untuk menggulkan dana untuk pekerja seni ini. Nah, itu pun barangkali banyak kesulitan tentu, karena harus dijemput ke pusat misalnya. Nah, kalau hubungan akses tidak ada dengan pusat, juga mengalami kesulitan. Bandingkan dengan penyanyi di Jakarta misalnya, Rosa sekali mentas 300 juta, sekali mentas 300 juta. Lesti, ya kan? Kan kita tahu terbuka nih. Kita tahu dari mass media, dari medsos, honor mereka. Bahkan ketika saya sebut di sebuah komentar saya di Facebook bahwa penyanyi kita 100.000 sehari itu, ada yang bilang, kenapa harus disebut? Kenapa harus disebut? Ya kalau nggak disebut orang nggak tahu kan. Perbandingan penyanyi gayo itu 100.000 sehari, Rosa atau Lesti sekian jam ratusan juta. Memang audiensnya beda, jelas beda lah audiens broadcasting TV dengan manggung di pesta perkawinan kan jelas beda. Tapi begitu jarak kan, 100.000 dengan ratusan juta, luar biasa. Jadi saya kira pelestarian itu harus diimbangi juga. Semangat ya, tapi pemerintah harus juga mengusahakan untuk membantu seniman, jangan sampai merasa ekonomi pun terpuruk untuk membina kesenian itu. Pemerintah harus mulai. Ya, saya kira pemerintah harus turun tangan. Karena uang kita bukan nggak ada di pusat, misalnya di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan. Berapa persen tuh untuk dana pendidikan dan sampai 20% kan? Ya. Sekarang yang kita tahu membangun fisik yang banyak. Iya. Gedung sekolah macam kan. Orang yang menuntun murid-murid ini lewat kesenian, lewat cedidong tadi. Dan belum pernah saya dengar di sini ada cedidong turun ke sekolah untuk bercerita, berlagu, memaparkan keseniannya ke anak-anak sekolah. Di Jakarta saya pernah ikut penyair sastrawan turun ke sekolah. Kami turun ke sekolah, taksmair turun ke sekolah. Saya pernah ikut dan saya dikasih lumayan, artinya berimbang lah. 1 juta kan berimbang. Kita nggak sampai 1 hari kan. Nah jadi yang seperti ini memang harus ada yang mensponsori. Kebetulan sastrawan turun ke sekolah itu ada yang sponsori. Nah mencari ini yang perlu. Mudah-mudahan nanti ada ya. Terima kasih. Judulnya Sungai Pesangan. Ada orang bergaya baca puisi, berbagai cara lah. Tapi ada nasihat dari seorang teman, MB Sinur, adiknya Arifin Sinur, Bang Ana coba baca yang biasa katanya, yang tidak atraktif, yang bukan untuk pertunjukan. Saya ingin ikuti saran dia. Seperti biasa, dan nggak ada maksud lain kecuali mengatakan apa yang tertulis. Sungai Pesangan, airmu jernih, kaca alam yang permai, kala angin lena dalam genangan siang. Dengan kemilau cahaya surya, kau elus kaki tebing yang berkukuh dalam tapanya bisu. Kadang arusmu gemuruh menempuh batu-batu, seakan tergesa membawa berita putri hijau berbaju ular bakal bangkit dari danau. Arusmu pun begitu deras, begitu tergegas, hingga tak engah ada gadis membungkuk di tebing, termangu mencari bayang cintanya yang hilang dalam golak air di antara batu-batu. Riakmu kecil-kecil, putih oleh bulan, adalah selingan mesra diumbang ambing peristiwa. Demikian.